Persenjataan India memiliki variasi selama berabad-abad karena pengaruh berbagai tentara penyerbu dan rute perdagangan. Mulai dari prajurit yang berjalan kaki, lalu berkembang menjadi kavaleri, menggunakan gajah dan unta, pelindung pertahanan, hingga katar. Yang terakhir amat unik, sebuah gaya belati dengan gagang berbentuk H yang mendefinisikannya sebagai sebuah katar atau jamadar. Meski bentuknya tampak aneh, katar adalah senjata yang sangat umum di India. Sebagian besar katar dibuat untuk menusuk dan menebas lawan. Juga untuk menusuk surat, kata ahli bedah mayor Thomas H. Henley yang melakukan pelayanan di India dan menulis Memorials of the Jaipur Exhibition. Saat katar menusuk, senjata ini dapat membuat luka yang menganga lebar dan berbahaya saat dicabut dari tubuh lawan. Beberapa katar dibuat untuk membuka seperti pisau gunting. Pengaturan itu dirancang untuk membuat luka yang mengerikan. Senjata ini dirancang untuk memberikan perlawanan ketika perkelahian manusia dengan harimau atau hewan buas lainnya. Oleh karena itu, senjata ini dirancang untuk memberikan efek yang mematikan. Selain digunakan untuk berperang, prasasti milik Maharaja Bundi menunjukkan bahwa katar juga dapat digunakan untuk membunuh gajah. Konon, mampu menembus tengkoraknya. Penanggalan awal katar tidak pernah ditetapkan. Diduga, senjata ini telah berkembang selama periode Mughal awal, seperti yang disebut-sebut oleh pelancong Ibnu Battuta. Selama paruh kedua abad ke-16, lukisan-lukisan di Hamzanama menunjukkan katar yang berbeda dari katar yang kita lihat di India Selatan selama periode yang sama. Lukisan Mughal awal menunjukkan bentuk persenjataan Islam yang dicampur dengan bentuk tradisi India. Miniatur di Panchanama diilustrasikan sekitar setengah abad kemudian. Terus menunjukkan perkembangan katar. Bahwa gaya senjata ini tersebar luas di seluruh India dan menjadi senjata populer di istana Mughal sejak awal pemerintahan mereka. Sejumlah katar India Selatan dari abad ke-16 dan abad ke-17 terdapat di museum dan koleksi pribadi. Banyak di antaranya bersama dengan senjata lainnya disimpan di gudang senjata Tanjore hingga akhir abad ke-19 ketika gudang senjata itu tidak digunakan lagi. Jauh sebelumnya, bentuk-bentuk katar yang spesifik dan terperinci juga ditunjukkan dalam pahatan di kuil Sesagiri Rayar Mandapa, Candi Ranganatha di Sri Rangam. Ada perbedaan antara katar di India Utara dan Selatan pada abad ke-16. Namun demikian, jelas merujuk pada akarnya pada periode yang jauh lebih awal. Tulis Jens Nordlande dalam penelitian yang berjudul How Old is the Qatar? Di Vellore, pada abad ke-16, senjata berbentuk katar ditampilkan di kuil Jalkanteswar Mandapa. Bentuk belati ini bilahnya pendek dan sangat tebal di pangkal. Bilahnya mengisyaratkan dengan kuat bahwa itu bisa menjadi senjata yang sangat awal pada saat patung dibuat. Fitur menarik lain ialah sarung tangan yang menutupi tangan. Tidak seperti cangkang pelindung tangan yang sering terlihat di Katar Selatan. Bilahnya mungkin dari jenis senjata yang lebih tua, tetapi tidak pasti berapa usianya sarung tangannya. Mungkin senjata yang ditampilkan adalah kombinasi artistik dari pisau tua dan pelindung tangan yang digunakan saat patung dibuat. Jika benar, itu akan menunjukkan bahwa bila awal harus dibuat dengan proporsi yang tebal supaya kuat dalam pertempuran. Tapi itu juga menunjukkan kepada kita bahwa mungkin sarung tangannya lebih tua dari yang kita duga. Ada sebuah batu peringatan pahlawan di Museum Shimoga yang letaknya di wilayah barat daya Karnataka. Batu ini diperkirakan berasal dari abad ke-16, meskipun komposisi dan gaya para pejuangnya digambarkan pada penanggalan lebih awal. Batu itu menampilkan adegan mitologi dan ritual, serta sekelompok prajurit yang terlibat dalam pertempuran. Adegan seperti itu jarang terjadi, dan detail yang ditampilkan memberikan wawasan tentang persenjataan awal yang digunakan oleh umat Hindu awal. Digambarkan, prajurit membela diri dengan perisai bundar besar dan memegang pedang bergaya kopis, bentuk yang digunakan sejak abad ke-10. Prajurit berkuda itu menyerang musuhnya dengan tombak yang terangkat, dan penggambaran yang jelas dari katar
yang telah berkembang terselip di ikat pinggangnya. Sampai saat ini, batu itu menjadi spekulasi yang tidak berdasar tanpa penelitian lebih lanjut, tulis Nordlande. Tetapi, kita bisa menerima bahwa itu jatuh pada abad ke-16.